Salam, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari SGD A5 ingin mempresentasikan student project kami dengan judul Blastocitis species. Inilah anggota-anggota kami. Inilah anggota-anggota kami. Pada slide pertama, saya akan menjelaskan tentang blastocitis. Perkenalkan, nama saya Joseph Wijaya dengan 3 digit NIM terakhir 099. Protozoa uniseluler yang hidup di saluran cerna manusia, tingkat prevalensinya cukup tinggi, terutama pada negara berkembang yang mencapai 60% dibandingkan pada negara maju yang hanya 5-30%. Namun, peran parasit ini masih menjadi perdebatan apakah dia bersifat patogen atau hanya komensal, karena ada yang menimbulkan gejala klinis, ada yang tidak menimbulkan gejala klinis. Penelitian menunjukkan bahwa Blastocyst spesies dapat mempengaruhi saluran cerna, sistem imun, dan keseimbangan mikrobiota. Rumusan masalah. Penelitian ini dimulai dari beberapa pertanyaan penting terkait Blastocitis species, antara lain, bagaimana mekanisme patogenesis Blastocitis species dalam menyebabkan gangguan pada saluran pencernaan? Apakah terdapat perbedaan strain Blastocitis species yang bersifat patogen dan non-patogen? Bagaimana pengaruh infeksi Blastocitis species terhadap inangnya? Serta, bagaimana tingkat resistensi Blastocitis species terhadap obat antiparasit? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi dasar untuk memahami lebih jauh peran protozoa ini dalam kesehatan manusia. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah memetakan epidemiologi Blastocitis species untuk mengetahui pola penyebarannya di berbagai wilayah. Identifikasi potensi patogenesisnya guna memahami mekanisme yang menyebabkan gangguan kesehatan. Menggali interaksi dengan mikrobiota usus karena keseimbangan mikrobiota sangat penting dalam menjaga kesehatan pencernaan, serta menghubungkan temuan ini dengan kesehatan masyarakat sehingga hasil penelitian dapat diaplikasikan untuk meningkatkan pencegahan dan pengobatan yang lebih efektif. Manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini dapat kita bagi menjadi 3 aspek utama. Pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai Blastocitis species khususnya terkait patogenisitasnya. Hal ini penting sebagai referensi tambahan bagi mahasiswa, kedokteran, maupun tenaga medis lainnya. Kedua, manfaat praktis. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu praktisi medis dalam menentukan terapi atau pengobatan yang lebih tepat dan efektif dalam menangani infeksi Blastocitis species. Ketiga, manfaat penelitian lanjutan. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi dasar bagi pengembangan penelitian lebih jauh terkait Blastocitis species, sehingga kita dapat memahami peran protozoa ini dalam kesehatan manusia secara lebih mendalam. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Darren Wijaya dengan 3 digit NIM terakhir 103. Untuk sejarah penemuan Blastocitis SPP, penemuan dan pemahaman historis Blastocitis SPP ditandai dengan kebingungan dan kesalahan identifikasi yang signifikan. Deskripsi awal berasal dari pertengahan abad ke-19 selama epidemi kolera di London pada tahun 1849. Peneliti Britton dan Swain mengamati sel-sel aneh dalam sampel dari pasien kolera yang mereka beri nama sel anular dan badan kolera. Namun analisis selanjutnya mengungkapkan bahwa ini bukanlah blastocystis, melainkan sel telur Ascaris lumbricoides dan Trichuris trichuria. Akibatnya, penghargaan awal atas penemuan blastocystis salah tempat. Pekerjaan yang lebih mendalam dan pasti dimulai pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Pada tahun 1899, Peroncito menjelaskan apa yang mungkin disebut blastocystis tapi tidak memberikan ilustrasi sehingga membatasi validasi temuannya. Deskripsi formal pertama yang memenuhi standar ilmiah muncul pada tahun 1911 ketika Alexeyev menamai organisme tersebut Blastocystis enterocola. Dia mengamati pada berbagai hewan dan mengidentifikasi bentuk bolanya, meskipun awalnya dia mengklasifikasinya sebagai ragi. Sepanjang abad ke-20, Blastocystis diabaikan atau salah diklasifikasi karena morfologinya yang bervariasi dan kurangnya hubungan patogenik yang jelas. Baru pada dekade-dekade berikutnya, dengan kemajuan dalam mikroskop dan teknik molekuler, blastocystis lebih dipahami dan dikenal sebagai organisme yang umum di usus manusia yang dalam beberapa kasus terkait dengan gejala gastrointestinal. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk taksonomi Blastocystis SPP. Klasifikasi taksonomi Blastocystis SPP menjadi tantangan karena karakteristik uniknya yang tidak selaras dengan kelompok protozoa yang ada. Awalnya salah diklasifikasikan sebagai ragi,
Klasifikasi ulangnya didukung oleh ciri-ciri seperti anaerobiosis yang ketat, tidak ada dinding sel, dan pertumbuhan pada media yang dirancang untuk protozoa usus daripada media jamur atau bakteriologis. Blastocystis juga menunjukkan ciri-ciri spesifik protozoa seperti konsumsi bakteri, bereproduksi melalui pembelahan, biner, endodiogeni, dan skizogoni, serta kepekaan terhadap obat antiprotozoa. Berdasarkan studi ultrastruktur dan fisiologis, Blastocystis ditempatkan di kingdom Protista. Ia termasuk dalam subkingdom Protozoa, filum Sarcomastigophora, subfilum Sarcodina, dan kelas Lobosea. Atribut morfologi dan fisiologis yang unik mengharuskan pembentukan ordo baru, Blastocytida, dan kelas Blastocystea. Struktur sel organisme meliputi badan sentral yang menonjol, bentuk berinti banyak, mitokondria dengan kista yang sakus pendek, dan pseudopodia untuk penggerak dan makan, yang merupakan ciri khas protozoa. Meskipun ditempatkan di dalam sarkodina, organisme ini memperlihatkan berbagai macam bentuk termasuk struktur amoeboid selama keadaan sakit. Organisasi selulernya termasuk membran pembatas dengan vesikel mikropinosisitik dan kurangnya flagela, semakin membedakannya dengan protozoa lain. Temuan ini memperkuat Blastocystis sebagai genus unik yang memerlukan klasifikasi khusus dalam parasitologi usus. Terima kasih. Subtipe dari Blastocystis. Blastocystis adalah genus dengan keragaman genetik tinggi yang memiliki 26 subtipe, dari ST1 hingga ST26. Nah, pada manusia, subtipe yang paling umum ditemukan adalah ST1, ST2, ST3, dan ST4, terutama ditemukan pada anak-anak, individu immunocompromised, dan pasien dengan gangguan gastrointestinal atau GID. Anak-anak sering asimptomatik, sedangkan individu immunocompromised seperti penderita HIV atau AIDS dan kanker lebih sering terinfeksi ST1 hingga ST7. Pada pasien GID seperti penderita IBS atau diare, prevalensi infeksi Blastocystis spp bervariasi antara 0,5% hingga 67,1%, dengan ST1 hingga ST7 sebagai subtipe dominan. Studi di berbagai negara termasuk Indonesia mengidentifikasi prevalensi tinggi Blastocystis yang menunjukkan hubungan erat antara infeksi ini dengan individu yang memiliki kondisi gangguan gastrointestinal. Blastocystis memiliki berbagai bentuk yang dapat diamati melalui pemeriksaan mikroskopis sampel tinja. Bentuk-bentuk ini meliputi vakuolar, kista, granular, multivakuolar, dan ameboid. Pertama, bentuk vakuolar. Bentuk ini berbentuk bulat dengan diameter sekitar 6,33 hingga 7,18 mikrometer. Bagian tengahnya terdapat vakuola besar dikelilingi oleh lapisan sitoplasma dengan 2 inti. Selanjutnya adalah bentuk kista. Bentuk ini lebih kecil dengan diameter 4,82 hingga 5,64 mikrometer. Kista memiliki dinding yang tebal dan berlapis, serta sitoplasma padat dengan vakuola kecil. Kemudian bentuk granular. Bentuk ini memiliki diameter sekitar 6,61 hingga 6,79 mikrometer. Ciri khasnya adalah pita sitoplasma yang tipis mengelilingi vakuola besar dengan granula yang terlihat. Bentuk berikutnya adalah multivakuolar. Ukurannya sekitar 5,57 hingga 5,84 mikrometer dan memiliki vakuola kecil 1 atau 2 inti serta lapisan luar yang tebal. Terakhir, bentuk ameboid. Bentuk ini tidak beraturan dengan ukuran rata-rata 9,91 kali 6,92 mikrometer. Bentuk ini juga memiliki pseudopodia, inti di pusat sel, dan vakuola kecil di sitoplasma. Selanjutnya, mari kita bahas siklus hidup Blastocystis. Blastocystis berkembang biak secara aseksual, dan bentuk kista merupakan bentuk infektifnya. Kista ini tahan terhadap tekanan lingkungan seperti klorinasi dan pH rendah di lambung. Biasanya, kista masuk ke tubuh melalui makanan atau air yang berkontaminasi. Setelah tertelan, kista akan mengalami eksitasi di sel epitel kolon. Proses ini memungkinkan kista untuk berkembang menjadi bentuk vakuolar yang kemudian berkembang biak melalui pembahan biner. Bentuk vakuolar ini selanjutnya dapat berkembang menjadi bentuk multivakuolar dan ameboid. Melalui proses skizogoni, bentuk ameboid akan menghasilkan kista berdinding tebal yang siap dikeluarkan bersama tinja. Kista yang keluar bersama tinja ini kemudian dapat menginfeksi individu lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi life cycle dari blastocystis. Faktor yang pertama adalah variabilitas genetika subtipe. Subtipe blastocystis seperti ST1, ST2, dan ST3 lebih sering menginfeksi manusia, sementara ST4 lebih tahan terhadap perubahan lingkungan. Variabilitas genetika membantu parasit untuk dapat beradaptasi di saluran pencernaan. Lalu faktor yang kedua adalah status imunologi inang. Individu dengan sistem imun yang rendah atau imunokompromis seperti penderita HIV atau pengguna terapi imunosupresif lebih rentan terhadap infeksi blastocystis, yang biasanya lebih sering berat dan membutuhkan perawatan yang khusus.
Lalu faktor yang ketiga adalah mikrobiota usus inang. Ketidakseimbangan mikrobiota usus memudahkan kolonisasi dari blastositis. Bakteri baik seperti Lactobacillus dan Bifidobacterium dapat mengurangi infeksi ini. Lalu faktor yang keempat adalah faktor lingkungan dan sanitasi. Sanitasi yang buruk dan konsumsi air tercemar dapat meningkatkan risiko infeksi. Faktor kebersihan juga mempengaruhi penyebaran parasit ini. Lalu faktor yang terakhir atau faktor yang kelima adalah interaksi dengan hewan reservoir. Hewan seperti hewan ternak atau hewan peliharaan dapat menjadi reservoir dari blastositis. Kontak langsung atau konsumsi produk hewani yang terkontaminasi mempercepat penularan ke manusia. Saya akan menjelaskan mengenai mekanisme infeksi dari blastosistis SPP. Infeksi blastosistis SPP adalah penyakit parasit yang belum sepenuhnya dipahami. Penularan dari blastosistis SPP adalah melalui fekal oral, yaitu konsumsi makanan atau air yang terinfeksi dengan kista blastosistis SPP, atau kontak langsung dengan tinja yang terinfeksi, terutama di lingkungan dengan sanitasi yang buruk. Setelah tertelan, kista akan melewati saluran pencernaan dan mengalami eksitasi di usus, di mana hal ini akan menghasilkan tropozoid dan menempel pada epitel usus untuk terlakukan kolonisasi. Tropozoid akan berkembang biak secara aseksual dan sebagian kembali menjadi kista yang akan dikeluarkan bersama tinja untuk menyebarkan infeksi baru. Infeksi ini dapat merusak epitel usus, mengganggu penyerapan nutrisi, dan memicu gejala gastrointestinal seperti diare, nyeri perut, dan kembung. Respon imun yang tidak efektif dapat memperburuk inflamasi seperti gangguan keseimbangan mikrobiota usus akibat blastositis SPP yang dapat menyebabkan dysbiosis. Pencegahan infeksi dapat dilakukan dengan peningkatan kebersihan pribadi, sanitasi lingkungan, serta pengolahan makanan dan air yang aman. Selanjutnya adalah variabilitas virulensi subtipe. Blastositis species adalah protozoa usus dengan keragaman genetik tinggi, terutama pada subtipe yang ditemukan pada manusia. Keragaman ini menyebabkan perbedaan kemampuan subtipe dalam menyebabkan penyakit dan variasi gejala pada individu yang terinfeksi. Subtipe ST3 sering dikaitkan dengan gangguan pencernaan seperti IBS, sedangkan ST1 dan ST2 lebih umum ditemukan pada individu tanpa gejala. Faktor-faktor yang memengaruhi virulensi mencakup kemampuan subtipe menempel pada dinding usus, produksi enzim protease, dan interaksi dengan mikrobiota usus. Beberapa subtipe bahkan dapat merusak lapisan usus, memicu peradangan, atau menyebabkan gejala seperti diare dan kram. Sementara, lainnya tidak menimbulkan masalah berarti. Distribusi subtipe juga bervariasi secara geografis, seperti contohnya di Indonesia, ST1 dan ST3 sering ditemukan pada pasien dengan gangguan pencernaan. Gejala klinis infeksi blastosistis umumnya meliputi diare, nyeri perut, kembung, mual dan dalam kasus yang parah, lesi ulceratif dan nekrotik pada usus. Individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, seperti penderita HIV atau pasien yang menjalani kemoterapi, lebih rentan terhadap infeksi simptomatik yang menyertai sifat oportunistik parasit ini. Namun, banyak individu yang terinfeksi tetap tanpa gejala, yang menimbulkan pertanyaan mengenai potensi patogenik sebenarnya dari parasit ini dan apakah faktor inang mempengaruhi ekspresi klinisnya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai imunologi. Blastosistis species memiliki imunologi yang kompleks. Hal ini melibatkan antara parasit dan juga sistem imun dari inangnya, yang menyebabkan berbagai respon imun. Yang pertama yaitu ada innate immune response, adalah perlindungan pertama tubuh terhadap blastosistis. Parasit ini dikenali oleh sensor di usus seperti toll-like receptors yang memicu pelepasan zat peradangan dan membantu menarik sel imun seperti neutrofil ke lokasi infeksi serta meningkatkan peradangan untuk melawan parasit. Selain itu, sel makrofag dan juga sel neutral killers juga berusaha menghancurkan parasit. Namun, beberapa jenis blastosistis mampu bertahan di dalam sel imun sehingga membuat infeksi menjadi jauh lebih sulit untuk diatasi. Yang kedua ada adaptive immune response, yaitu tubuh melibatkan sel T dan juga sel B untuk membantu mengontrol infeksi dengan memproduksi zat seperti interferon gamma yang memperkuat kemampuan sel imun lainnya. Selain itu, sel B juga menghasilkan antibodi seperti imunoglobulin A dan juga imunoglobulin G untuk melawan blastosistis meskipun efektivitasnya masih dipertanyakan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai imunopatologi dari spesies blastosistis. Imunopatologi sendiri merujuk kepada efek negatif yang ditimbulkan dari interaksi antara parasit dan juga sistem imun inang. Meskipun infeksi blastosistis seringkali asimptomatik,
Namun, respon imun yang tidak terkontrol dapat memicu kerusakan jaringan. Untuk imunopatologi yang pertama ada peradangan kronis. Blastosistis dapat memicu pelepasan zat peradangan yang berlebihan sehingga merusak jaringan usus. Hal ini dapat menyebabkan gejala seperti diare, sakit perut, dan juga masalah pencernaan lainnya. Lalu yang kedua ada kerusakan pada permeabilitas usus, yaitu parasit ini merusak protein tight junction seperti okludin dan juga koldin, sehingga memicu peradangan untuk lebih luas dan merusak jaringan menjadi lebih banyak. Lalu yang ketiga ada gangguan keseimbangan bakteri usus. Blastosistis dapat mengurangi jumlah bakteri baik di usus dan meningkatkan bakteri yang patogen. Ketidakseimbangan ini dapat memperburuk masalah pencernaan dan membuat tubuh lebih sulit untuk melawan infeksi. Lalu ada juga modulasi sistem imun. Parasit ini dapat mengelabui sistem imun kita dengan menekan respon tubuh yang seharusnya efektif untuk melawannya. Hal ini membuat infeksi lebih sulit dihilangkan dan dapat menyebabkan masalah kesehatan lainnya, seperti rasa lelah dan juga reaksi alergi. Lalu yang terakhir ada produksi ROS atau Reactive Oxygen Species yang dapat merusak jaringan tubuh jika jumlahnya terlalu banyak. Kerusakan ini juga dapat memperparah peradangan serta memperburuk kondisi usus. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai peran blastositis spesies dalam mempengaruhi sistem imun dan kaitannya dengan IBD atau inflammatory bowel disease. Jadi, yang pertama adalah aktivasi inflamasi. Blastositis spesies mengaktifkan PRRS pada sel epitel dan sel imun, meningkatkan pelepasan sitokin proinflamasi yang memperburuk inflamasi pada IBD. Yang kedua, pengaruh sel T. Infeksi ini meningkatkan aktivitas sel TH1 yang berperan dalam peradangan pada penyakit Crohn dan dapat memperburuk inflamasi usus. Yang ketiga, leaky gut. Blastositis spesies merusak barier epitel usus, meningkatkan permeabilitas usus dan memungkinkan antigen masuk ke jaringan mukosa dan memperburuk inflamasi pada IBD. Yang keempat, efek imunomodulator. Beberapa subtipe dapat menekan inflamasi dengan meningkatkan IL-10 dan sel T regulator yang dapat meredakan peradangan. Yang terakhir, dysbiosis mikrobiota. Infeksi ini menyebabkan ketidakseimbangan mikrobiota usus, meningkatkan bakteri proinflamasi, dan memperburuk kondisi IBD. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme resistensi blastositis terhadap antiparasit. Nah, metronidazole merupakan terapi lini pertama untuk infeksi blastositis ini dengan dosis 250-700 mg untuk 3 kali sehari selama 10 hari. Namun, efektivitasnya tidak selalu konsisten. Selain itu juga terdapat trimethoprim atau sulfametosazole dan juga nitazosanid sebagai alternatif yang juga akan tetapi hasil pengobatannya bervariasi tergantung pada kasus. Selain itu juga respon terhadap terapi dipengaruhi oleh variasi fenotip dari blastositis sendiri, termasuk perbedaan morfologi dan juga resistensi obatnya. Selanjutnya, resistensi metronidazole ini disebabkan oleh penurunan aktivitas enzim nitroduktase yang mengaktifkan obat. Parasit juga meningkatkan produksi enzim antioksidan yang mampu untuk melindungi dirinya dari kerusakan oksidatif. Nah, mutasi genetik dan ekspresi gen seperti overekspresi transporter memompa obat keluar dari sel sehingga menurunkan efektivitas terapi. Selain itu juga blastositis ini mampu membentuk biofilm yang menghambat penetrasi obat, menciptakan lingkungan yang dapat mendukung resistensi. Nah, parasit ini juga mampu bertahan dalam kondisi gastrointestinal yang ekstrim, seperti terjadinya perubahan pH maupun gangguan mikrobiota. Nah, terakhir juga penggunaan dosis subterapeutik dan juga penghentian terapi sebelum waktunya dapat mempercepat seleksi strain resisten. Penggunaan obat berlebihan juga mampu meningkatkan resistensi silang terhadap agen antiparasit lainnya. Metode alternatif dalam mengatasi resistensi. Resistensi terhadap metronidazole, pengobatan lini pertama, mendorong pencarian alternatif terapi yang lebih efektif. Nitazosanid yang menghambat metabolisme anaerob parasit dan kombinasi trimethoprim atau sulfametosazole telah menunjukkan efektivitas yang lebih baik dibandingkan metronidazole, terutama pada kasus resistensi. Senyawa alami seperti ekstrak kurkumin dari kunyit juga memiliki potensi antimikroba signifikan, sementara pendekatan imunomodulasi yang meningkatkan respon imun inang terhadap parasit menawarkan strategi non-farmakologis yang menjanjikan.
Kombinasi pendekatan farmakologis dan imunologis dinilai berpotensi sebagai solusi efektif untuk mengatasi infeksi blastosis spesies yang resisten. Kesimpulan, blastositis spesies adalah protozoa saluran pencernaan dengan keragaman genetik tinggi yang sering ditemukan pada manusia dan hewan. Subtipe umum seperti ST1, ST4 sering dikaitkan dengan gangguan gastrointestinal, terutama pada individu dengan sistem imun yang lemah. Infeksi terjadi melalui jalur fekal oral dengan kista sebagai bentuk infektif yang dapat menyebabkan disbiosis mikrobiota, permeabilitas usus meningkat, dan peradangan kronis. Resistensi terhadap metronidazol disebabkan oleh mutasi genetik, enzim antioksidan, dan biofilm, sehingga terapi alternatif seperti nitazoxanide, trimethoprim, dan sulfometoxazole senyawa alami dan imunomodulasi menjadi pilihan potensial. Meskipun sering dianggap komensal, peran patogeniknya masih diperdebatkan, khususnya terkait kemampuan memodulasi respon imun dan menyebabkan gangguan klinis. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami patogenesis dan pengobatan yang lebih efektif. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami virulensi subtipe blastositis spesies, mekanisme resistensi terhadap obat antiparasit, serta dampak sistemik infeksinya, seperti kaitannya dengan gangguan imunologi dan penyakit kronis. Pengembangan terapi alternatif termasuk senyawa alami dan imunomodulasi juga menjadi prioritas. Tenaga kesehatan diharapkan meningkatkan kemampuan diagnostik, terutama pada metode molekuler, dan memberikan edukasi kepada pasien tentang pentingnya sanitasi serta pengelolaan infeksi secara rasional untuk mencegah resistensi. Masyarakat disarankan untuk menjaga kebersihan diri, air, dan makanan, serta segera berkonsultasi saat mengalami gejala gastrointestinal kronis. Hindari kontak langsung dengan hewan reservoir tanpa tindakan pencegahan untuk meminimalisir risiko infeksi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami ucapkan terima kasih.